Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, senantiasa menjaga hubungan baik dengan kerabat atau dikenal dengan istilah silaturahmi jadi hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan menjaga tali silaturahmi akan ada banyak kemuliaan yang menyertai. Sebaliknya, Allah mengecam keras bagi mereka yang justru dengan sengaja memutus tali silaturahmi. Nah, untuk membahas tema terkait jangan putus silaturahmi ini, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan, setia membagi ilmu kepada kita semua. Ya. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman. Iya. Ini tuh saya jadi merecall perbincangan kita, pembahasan kita terkait banyak hal juga yang kemudian saya ingat adalah bagaimana orang yang menjaga silaturahmi itu akan dibangunkan istana di surga pada saat itu. Nah, sebelum nanti kita membahas terkait substansinya, yang mungkin kita juga ingin tahu secara terminologi sebenarnya apa sih definisi atau makna dari silaturahmi ini sendiri. Iya. Kalau kita bicara tentang silaturahim atau silaturahmi yang sering kita dengarkan, itu berangkat dari dua kata. Satu silah, yang kedua rahim. Ya, silah itu artinya menyambungkan. Berarti kalau menyambungkan kalimatnya ada sesuatu yang terputus. Iya. Ini makna awalnya. Maka dia disambungkan atau dia disatukan. Nah, nama istilahnya adalah silah, ya, menyambungkan. Jadi sesuatu yang pernah terputus atau yang tidak terikat kemudian diikat kembali atau disambungkan kembali. Itu namanya silah, ya. Rahim itu artinya kasih sayang. Jadi secara umum makna silaturahim itu adalah menyambungkan kasih sayang. Nah, siapa di antaranya? Tentu yang pertama memaknai rahim itu adalah orang yang satu rahim dengan kita atau satu kerabat dengan kita, saudara dengan kita. Tapi makna yang lebih luas lagi, dimaknai rahim ini adalah setiap makhluk yang pernah tinggal di rahim. Berarti manusia kan? Betul. Berarti kalau kita maknai, silaturahim adalah menyambungkan kasih sayang di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengikatkan tali silaturahim ini, kenapa? Karena kita ini hakikatnya satu saudara. Kita ini punya ukhuwah yang sangat kuat, sehingga dalam agama ini kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Karena ini adalah perintah dari Allah, tentu terdapat keistimewaan yang Allah siapkan untuk orang yang menjaga silaturahim. Dan sebaliknya, Allah pun juga memberikan satu peringatan kepada yang memutuskan tali silaturahim. Nah, itu tadi. Poin yang pertama, Ahilman. Allah memberikan banyak kemuliaan bagi kita yang kemudian menjaga tali silaturahim. Mengapa Islam tuh begitu menekankan harus jaga silaturahim, harus jaga? Iya, karena kita ini kan diciptakan dalam keadaan yang sebagai makhluk ini ya, sosial ya. Betul. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Kita harus kemudian saling menghargai satu sama lain. Maka ketika ada ikatan yang terputus di antara kita, berarti ada satu keadaan yang kemudian tidak menjadi baik di dalamnya. Maka Islam kan memerintahkan kepada kita satu syariat karena di dalamnya ada kebaikan. Pernah kita bahas, dalam maqasidus syariah itu kan ada 5 ya, kuliyatul khamsah, sesuatu yang harus dijaga. Yang pertama hibduddin, yang kedua hibdul akal, yang ketiga hibdun nafs, yang keempat hibdun nasl, yang kelima adalah hibdul mal. Nah, ada di sana ada hibdun nasl, menjaga keturunan atau menjaga sesuatu yang saling kekerabatan di antara kita. Itu bagian daripada tujuan syariat yang dihadirkan. Maka Islam sangat menekankan kepada kita untuk benar-benar menjaga tali silaturahim. Karena kita punya ukhuwah, karena kita bersaudara, maka jangan sampai sesuatu yang ada itu merusak persaudaraan kita. Dan itu yang barangkali nanti tidak mengantarkan kebaikan untuk kita. Betul. Dan ini memang diperingatkan kepada kita untuk benar-benar menjaga silaturahim. Saya bicara sesuatu yang agak-agak ini aja dulu ya, agak membuat kita harus benar hati-hati gitu. Yang pertama, orang yang memutus silaturahim itu adalah orang yang mohon maaf ya,
disegerakan siksanya di dunia. Disegerakan siksanya di dunia. Jadi kalau ada apa? Kalau ada satu perkara dosa yang langsung disegerakan di dunia itu ada dua kan? Ada dua, oke. Yang pertama durhakanya seorang anak kepada orang tua. Iya, betul. Yang kedua adalah ketika ada di antara kalian yang memutuskan silaturahim. Nah itu di antara perkara yang kalaupun ada sesuatu yang disegerakan siksanya di dunia maka dua hal itu. Dan bentuk siksaan itu macam-macam ya Hilman ya? Kegelisahan, kesulitan dalam hidup, kesukaran dalam urusan. Itu kan siksa-siksa kecil yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Betul. Karena kan biasanya orang tuh kalau udah mutusin silaturahim kan ini kan perjalanan panjang sebenarnya. Iya. Dari awal mohon maaf mungkin mengolok-olok, mencaci, menghina, memanggil dengan panggilan buruk, berprasangka buruk, membenci gitu kan. Ya merasa tersakiti, dia panjang, ujungnya masuk kategori itu. Maka kan sebelum sampai ke sana kan kita tuh harus dikasih beberapa poin dulu kan. Iya. Jangan marah, ya, maafkan kesalahan Maafkan, orang. betul. Karena biasanya kalau udah marah, nggak maafin, jadi Males. dengki, jadi dendam, ujungnya kan Udah, malas berhubungan ya. ya. Maka wajar ya perkaranya begitu luar biasa ini peringatannya. Karena ini berangkat dari kejadian-kejadian yang begitu panjang juga kita lakukan. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim itu salah satunya orang yang amalnya tidak akan terangkat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikisahkan setiap amal anak Adam itu kan diangkat di setiap Kamis malam Jumat atau setiap malam Jumat lah atau hari Jumat gitu. Nah, ada di antara amal yang tidak diterima oleh Allah atau tidak sampai kepada Allah. Salah satunya karena ada apa? Sikap memutuskan silaturahim. Berat ya. Ya apa gunanya, maksudnya gini, capek-capek kita beramal, tapi kemudian misalnya hanya karena memutus silaturahmi, karena ego. Karena ego. Sampai akhirnya Allah tidak terima amalannya. Gitu. Makanya kalau kita sekali. bicara ruhsoh ya, keringanan. Kalau kita kesel tuh kan dikasih waktu tuh 3 hari kan. Iya. Istilahnya memang 3 hari ya. Ini keringanan. Iya kan? Iya. Ini kan istilahnya dikasih keringanan. Kalau ini menunjukkan bahwa kita ini manusia. Iya. Maksudnya kesel, gemes gitu dalam artian dikasih waktu gitu ya. Oke, dikasih waktu 3 hari, batas waktunya. 3 hari ini ada ininya, ada apa? Ada programnya sebenarnya. Ya hari pertama untuk nerima kalau kamu lagi kesel gitu. Validasi istilahnya sekarang kan validasi emosinya, ia lagi kesel bahwa gitu ini ya. kita lagi gemes dan kesel dengan keadaan ini. Yang kedua, hari kedua tuh untuk mencari alasan agar bisa memaafkan orang yang bikin kita marah itu. Nah baru hari ketiga kita datangi orang yang bikin kita marah, aku maafkan kesalahanmu. Gak usah nunggu yang itu minta maaf duluan ya. Usah. Jadi ya ini kan setiap pekan itu amal anak Adam akan dicatat di setiap hari Jumat, akan diangkat di hari Jumat. Dan ada amal yang tidak diangkat dan tidak diterima kecuali siapa? Ya orang yang tadi memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, boleh jadi mohon maaf, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang tidak dilapangkan rezekinya dan tidak dipanjangkan umurnya. Karena kebalikannya, keistimewaan orang yang menjaga silaturahim apa? Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yursha'alahu fi atharihi faliyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Panjang tuh artinya nggak cuma secara angka ya, tapi keberkahan mungkin. Keberkahan hidup. Makanya di situ kalimatnya umur. Oh. Ya athar. Athar itu kan sesuatu yang membekas. Jadi saat dia kembali kepada Allah pun dalam keadaan wafat, orang yang jaga silaturahim panjang hidupnya. Coba deh. Kekal gitu ya. Dibicarakan kebaikannya, dikenang semua memori baik-baiknya. Saya merinding. Iya kan? Ingat soalnya salah satu kerabat juga yang memang gemar sekali bersilaturahim. Masya Allah. Dan ketika beliau hilang atau kembali kepada Allah, berbeda. Kita tuh kan jadi si fulan ini dulu, Masya Allah. Iya, si fulana begini. Iya kan? Masya Allah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang senantiasa menjaga silaturahim. Jadi dilapangkan rezekinya. Dan ingat ya, rezeki itu bukan hanya urusan materi. Tapi rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Maka ada bahasa begini, banyak relasi, banyak rezeki katanya kan. Iya kan? Kalau punya orang dalam gitu ya, ada kenalan nih kalau bahasa materinya, itu dimudahin. Maka orang yang jaga silaturahim itu rezekinya tuh luar biasa. Dan panjang umurnya. Bukan hanya ketika di dunia, tapi ketika nanti dia kembali kepada Allah, dia dikenang kebaikannya.
Nah, mereka adalah orang yang faliyasil rahimahu. Mhm. Bahkan Nabi SAW itu menyampaikan ada 4 amalan yang akan membuat seseorang masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Oke. Berapa tadi? 4. 4. Dan ini menjadi khutbah Nabi pertama ketika sampai Madinah. Khutbah pertama. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nah khutbah Nabi pertama itu isinya ini. Oke. Tentang 4 amalan yang akan mengantarkan dirimu masuk surga dengan selamat. Oke, satu dulu Ahilman. Apa kata Nabi? Apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Baru 1. Nanti Maknanya seperti apa kita bahas? nanti yang ketiga 2, di- 3, 4 ya. di segmen berikutnya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Putus Tali Silaturahmi. Lanjut Ahilman, tadi yang pertama tebarkan salam. Tebarkan salam. Maksudnya tuh gimana tebarkan Iya, salam? ada 2 maknanya. Yang pertama tentu orang yang senantiasa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah makna yang sangat mendalam tuh kalau kita telusuri. Assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan untuk kamu sekalian. Warahmatullah, semoga Allah berikan rahmat untuknya. Wabarakatuh, dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Maka ketika orang menjawab salam dan kita tuh ketika orang menyampaikan salam, kita tuh wajib menjawabnya kan? Dan itu dikasih pahala tuh. Iya. Kalau kita jawab waalaikumsalam 10 pahala kebaikan. Oke. Kalau Lengkap? kita jawab waalaikumsalam warahmatullah 20 pahala kebaikan. Kalau kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh 30 pahala kebaikan. Berarti baiknya tuh 30 aja. Sempurnakan. Paket lengkap ya Iya. Ahilman? Ini mohon izinnya kadang-kadang kan kita kalau chat suka as gitu. Iya. Ada melikung gitu. Jangan diartikan ke yang lain ya. Iya, maksudnya gitu ya. khawatirnya Iya, betul. padahal di situ ada kesempatan untuk Iya, kita bisa betul, meraih betul. pahala yang luar biasa. Gak apa-apa tulis panjang aja ya. Satu itu ya, jadi nyebut orang yang suka mengucap salam dan menjawab salam. Yang kedua, afsus salam itu orang yang menebarkan keselamatan. Jadi hadirnya dirinya itu memberikan keselamatan kepada siapapun. Seorang muslim yang baik itu adalah seseorang yang mampu menyelamatkan orang lain dengan lisannya, dengan tangannya. Maksudnya apa? Perilakunya itu mampu memberikan kesejukan, ketenangan, kedamaian kepada siapapun. Menatapnya, hidup bersamanya, berdampingan dengannya, itu jadi bagian-bagian orang yang mengantarkan keselamatan tadi. Maka bicara bab ini ya sedikit aja. Kata Nabi juga ada 4 golongan orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Tidak akan tersentuh ya. Yang pertama namanya hayyin. Oh iya. Hayyin itu artinya orang yang tenang menenangkan. Jadi pembawaannya tenang gitu ya. Dan dia menjadikan setiap urusan hidupnya itu membawa ketenangan gitu. Jadi kalau kita berada di sebelahnya tuh nggak rungsing ya. Nggak Ahilman? rungsing. Nggak ikut Nggak ada ikut. vibe negatifnya Iya. tuh nggak. Dan termasuk ada dia gitu ya. tenang karena dia dekat dengan Allah ya. Betul. Tidak sombong gitu dan seterusnya. Yang kedua layyin, orang yang lemah lembut. Kalau bicara tuh lemah lembut gitu. Dia kalau mau bicara tuh pikir-pikir dulu, nyakitin orang nggak ya? Nyinggung orang nggak ya? Ini namanya layyin. Yang ketiga qarib, Korek. orang yang dekat Dekatkan. mendekatkan. Jadi setiap orang yang dekat sama dia tuh ngerasa deket gitu. Kok kayaknya deket banget ya gitu. Kehadirannya dinanti, ketiadaannya dicari. Wow. Itu orang yang qarib, Korek. dekat mendekatkan. Dan yang keempat sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Maka orang inilah kata Nabi yang tidak akan tersentuh api neraka. Berarti kalau kita lihat dari rumus yang tadi, afsus salam, orang yang senantiasa menebarkan salam. Yang kedua, amalan yang akan mengantarkan ke surga dengan selamat. Wa at'imut ta'am, orang yang suka ngasih makan. Suka ngasih makan. Maka jangan pernah kecilkan perilaku kita untuk memberi sama orang gitu. Nraktir gitu termasuk Iya, ya Ahilman iya ya? dong. Masya Allah. Tapi kan kalau tiap hari mah keterlaluan kan. Ya jangan mentang-mentang Iya, ya, jadi ditraktir sekali minta ngasih terus. makan, Betul, betul. berbagi makan. Maka setiap butiran nasi yang kita Masya kasih itu Allah. nanti akan menjadi apa ya? Kebaikan untuk masukkan kita surga dengan selamat. Yang ketiga, wasilul arham, orang yang senantiasa menyambungkan silaturahim. Gitulah. Dan yang keempat, wasollu bil laili wan nasu niyam,
orang yang sholat di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Maksudnya apa sholat Sholat tahajud? tahajud. Ya, maka dia akan masuk surga dengan salam. Tadkhulul jannata bis salam, kata Nabi. Masuk surga dengan selamat. Dari 4 amalan ini ada satu, Iya. wasilul arham, sambungkan Menyambung. silaturahim. Jadi, Makanya orang yang rajin silaturahim ya, sebenarnya bukan hanya ketika nanti di akhirat ya, di dunia pun dia tuh sangat dicintai gitu. iya, iya betul sekali. Iya nggak? Kalau ada temennya sakit, dia yang duluan datang. Kalau ada orang yang lagi sulit, dia yang duluan bantu. Kalau ada acara-acara apa gitu yang melibatkan banyak orang, dia yang akan menjadi paling sibuk gitu. Jadi memang seneng aja gitu, nyapa orang, datang ke rumah orang, nanya gitu kan. Maka orang yang suka menjaga silaturahim gitu adalah orang yang memang wajar kalau kemudian Allah hadiahkan masuk surga dengan selamat. Jadi banyak sekali sebenarnya pintu-pintu amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga ya. Betul. Makanya kalau kita lihat juga hakikat ibadah sholat yang kita tunaikan ya, itu kalau kita lihat lebih dalam sekali, mengajarkan kepada kita bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi lebih dari itu memperbaiki hubungan kita dengan manusia kan. Betul, betul. Setuju. Maka doa di akhir ketika kita sholat kan assalamualaikum, assalamualaikum. Apa maknanya? Setelah sholat kita harus menjadi orang yang menebar keselamatan kepada siapapun. Dan ini adalah makna terindah dan terdalam dari apa ibadah yang kita tunaikan. Maka silaturahim, jaga silaturahim. Jangan engkau putuskan silaturahim, jangan. Ya, karena juga di antara amalan yang akan menjadikanmu lebih dicintai oleh Allah, salah satunya adalah orang yang menebarkan kasih sayang. Iya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Masya Allah, dahsyat sekali. Ahilman ini mantap sekali ya pembahasan terkait silaturahmi ini. Yeah. Terdengar simpel, tapi sebenarnya kalau kita bedah itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita juga sudah ada pertanyaan juga yang Baik. datang dari netizen. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kita bertemu dengan teman atau kerabat yang menjengkelkan saat kita bertemu langsung? Boleh nggak sih kita jaga jarak dengan teman atau kerabat tersebut? Terima kasih. Nah, Ahilman, kalau kita ketemu sama kerabat atau keluarga yang aduh kalau ketemu itu bawaannya menguji kesabaran ya, menjengkelkan kadang, dan kita memilih untuk ya udahlah saya daripada emosi saya menjaga jarak aja. Boleh nggak sih seperti itu sebenarnya? Jaga jarak dalam artian untuk membersihkan hatimu agar tidak ada kebencian dalam hatimu kepada orang tersebut, tidak jadi masalah. Boleh saja. Tapi dengan syarat ya, bukan membencinya. Dengan syarat bukan mendendam pada dirinya. Dan dengan syarat bukan untuk menjatuhkan harga dirinya. 3, bukan untuk membencinya, bukan untuk mendendam padanya, dan bukan untuk menjatuhkan harga dirinya. Jadi kalau misalnya nih, saya dengan Mbak Mila, saya kayaknya cukup deh. Saya udah cukup tahu deh gitu. Tapi jangan berarti ketemu orang, jangan ketemu Mbak Mila ya. Dia tuh, ya berarti itu. kan itu ngomongin di belakang ya. Ini kan ada bab yang kemudian ingin ada tujuan menjatuhkan harga diri. Kalau untuk menyelamatkan dirimu, membersihkan hatimu agar tidak benci kepada orang tersebut, ya nggak masalah. Dan cukup di kita saja ya, Cukup di kita, cukup di kita. Ya, tapi memang ya kalau kita mau bicara level tertingginya, ya tetaplah kita. Wow. Itu level tertingginya. Level tertinggi. Dan butuh proses ya. Iya. Memaafkan walaupun kau dikecewakan, tetap menyayangi kalau walaupun kau tetap dibenci kan gitu, tetap cinta walaupun terus disakiti. Oh itu kan levelnya. Nah ini tuh jadi menarik. Biasanya kan kalau misalnya Lebaran nih Ahilman, lagi kumpul keluarga, ada aja kadang-kadang, udah lama nikah kok belum punya anak, kamu itu sudah umurnya cukup kok belum nikah-nikah. Kadang kan mau gimana ya, karena saudara sendiri ya. Kadang-kadang ya Allah ini ketemu sekali, tapi kadang kok ya lisannya tajam ke hati. Bagaimana kita harus bersikap? Iya, ada kan sikap orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang responnya negatif, ada orang yang responnya positif. Kalau yang negatif mungkin marah, mungkin apa sih? Gimana sih kita lagi begini malah digituin? Itu negatif. Tapi itu kan respon manusia. Yang kedua ada yang positif. Ketika digituin itu dia malah bilang, Masya Allah, makasih ya doain aku ya. Semoga jadi doa ya biar aku cepat punya momongan ya. Jadi cara pandangnya tetap melihat dari kacamata positifnya gitu. Nah ini respon. Nah respon ini namanya akhlak. Jadi akhlak itu kan respon sikap pertama kali
yang kamu hadirkan dalam menyikapi sesuatu. Itu namanya akhlak. Nah, responnya apa ketika itu? Akhlaknya seperti apa? Nah, tapi juga sisi lain, kadang kita tuh kalau mau bicara tuh harus hati-hati. Iya. Ini nyinggung nggak ya? Ini nyakitin nggak ya? Maka Nabi kan berkali-kali tuh ingatkan kita tentang lisan ini kan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, kalau dengan bicara mengundang sakit hati pada orang yang kita ajak bicara, lebih baik apa? Diam Diam. aja. Tidak semua ungkapan harus diungkapkan. Waduh. Tidak semua perkataan harus dibicarakan. Iya, betul. Setuju Kadang sih. ya udah gitu. Coba Mungkin diposisikan dibalikan juga nggak enak nggak ya enak Hilman juga, ya. nggak enak juga. Nah, benih-benih itu kadang-kadang kalau dibiarkan bisa mutusin silaturahim. Nah itu, Nextnya, malas. udah. Datang ke kumpulan keluarga udah malas. Udah malas. Malah kan mungkin kalau sekarang ada di sosmed ya, ada orang yang leave dari grup, leave dari grup keluarga gitu. Ada yang nanya, gimana ya biar saya kesel banget, apakah boleh saya leave? Jika dengan leave membuat hatimu lebih tenang, silahkan. Tapi ingat, bukan untuk membencinya, bukan mendendam padanya, dan bukan untuk menjatuhkan harga dirinya. Jadi Lebih ya, pilihan kita. Iya. Tapi kalau mau merujuk kepada yang seharusnya, sebaiknya tetap kita sambungan silaturahim. walaupun kadang, ya namanya manusia kan kalau digituin ya rasa Iya. sakit, Karena gini rasa juga, kesel. Mbak Mila, silaturahim itu bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Itu wajar. Iya enggak? Iya. Tapi silaturahim itu saat kita masih sayang, masih mengasihi sama orang yang tidak sayang sama kita. Iya. Maka silaturahim, silah ada yang terputus, Kita sambung. kita sambung. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Namanya Ya wajar. wajar. Dan harus Dan kan. harus itu mah. Ya kalau nggak Lazim. keterlaluan. Tapi kalau ada orang yang nggak baik sama kita, dan kita menurunkan ego kita untuk tetap mengasihinya, menyayanginya, maka silaturahim namanya, maka wajar pahalanya luar biasa. Karena berat kita Iya, menjalaninya. betul. Kalau ringan, Hadiahnya kipas angin Iya, ya Hilman. Masya Allah. Hilman, satu lagi pertanyaan. Misalnya Boleh. begini, banyak yang sering terjadi juga kisah sehari-hari. Kita tuh lazim mendengarnya. Misalnya ada kasusnya hutang misalnya Oke. kan. Ada yang berhutang, cuman ke kita misalnya. mm-mm. Kita kemudian, ya dia berjanji untuk melunasi, tenggang waktunya sekian begitu ya. Tapi pada akhirnya tiba-tiba ngilang. Gak bisa, kita reach gak bisa ya kan. Seolah-olah putus silaturahmi. Kita harus merespon gimana ya? Padahal kan kita juga terus mengingatkan sebenarnya. Mm-mm. Sedikit aja Hilman. Apa yang harus kita lakukan? Orang punya hutang ke kita. Iya, tapi malah justru dia yang memutuskan silaturahmi. Oh. Kadang-kadang malah tiba-tiba kayak lupa, aku lupa, Anda siapa gitu ya, pura-pura Jadi nggak kenal waktu gitu. minjem sangat Sangat baik. membutuhkan. heeh. Ketika Tapi mau ditagih, amnesia dan pura-pura amnesia, lupa. tiba-tiba nggak bisa dihubungin gitu misalnya, mutusin silaturahmi. Boleh nggak kita sebelah Hilman? Ya boleh lah, Boleh ya. kesel. Tapi Tapi kesel yang seperti apa? nanti Nanti kita bahasnya bahas. nanti ya Baik. di segmen 2 Hilman ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Putus Tali Silaturahmi. Gimana Hilman, kalau ada orang yang putusin silaturahmi ke kita? Gara-gara Gara-gara hutang nih misalnya, Iya. spesifik. hutang itu kan perkara yang kalau kita belum diselesaikan di dunia, maka akan terus dibawa sampai kita ke akhirat. Maka sebaiknya jika ada orang yang berhutang kepada kita, jika kita tidak bisa menemui orangnya itu, maka temui ahli warisnya, temui keluarga besarnya, sampaikan. Aku tuh nyampein ini karena aku sayang sama dia. Ya. Iya, iya. Nah, jika proses itu sudah dilalui dan tetap menemui kebuntuan, berarti di situ ada keikhlasan dalam hati untuk merelakan dan meridhokan. Semoga keikhlasan kita untuk melepas hutang dari orang yang bikin hutang ke kita tuh ya jadi bisa menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Tapi ini perkara besarnya ya buat orang itu. Udah mah hutangnya nggak dibayar,
Dua, silaturahim dia juga nggak dijaga. Kadang dalam proses muamalah itu kan yang paling dibutuhkan tuh komunikasi sebenarnya. Iya itu kan? tadi. Bagaimana cara kita menjaga dialog, dialektika di antara urusan kita gitu. Jangan sampai ya tadi ketika datang awal sangat membutuhkan, tapi ketika di akhir malah pergi menghilang entah kemana kan. Datang tak diundang, pergi tak berpamitan. Iya. Ya. Itu kan sesuatu yang mungkin menyakitkan. Ya tapi sebagaimana hati yang bersih ini, jangan sampai kita dikotori dengan kebencian kepada orang itu. Cukup. Kalau kita sudah berproses, temui ahli warisnya, temui keluarga besarnya, sudah sampaikan bagaimana hajatnya, dan tetap menemui kebuntuan. Karena boleh jadi kan juga ahli waris juga bingung, ya kita nggak punya juga, mau bayar gimana. Ya udah, di kita di posisinya. Kita Ikhlas. sudah ikhtiar ya, sudah berusaha untuk mencari. Selebihnya setelah apa yang sudah kita lakukan ya sudah. Ya, Biar Allah yang semoga bekerja. keikhlasan kita untuk meringankan atau melepaskan tadi itu jadi pemberat timbangan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu Ahilman, ini terjadi di circle saya sebenarnya. Dan maksudnya ini kasus yang sangat menarik, yang sangat relate dengan tema kita hari ini. Jadi ada dua anggota keluarga yang biasalah ya, namanya keluarga dekat itu berselisih paham kan biasa. Tapi pada akhirnya ada satu momen yang memang ada satu pendapat yang tidak bisa berkompromi lah dua-duanya ini. Sampai akhirnya harus saling mendiamkan. Bahkan bertahun-tahun. 1 tahun, 2 tahun. Nah, kami tentu saja mungkin teman-teman yang ada di sekelilingnya pasti berusaha untuk ya doakan saja begitu ya, memberikan support lah begitu. Tapi memang bagaimana ya caranya supaya kita bisa memberikan nasihat yang juga make sense gitu ya, solutif juga kepada saudara kita yang padahal sebenarnya dia punya keinginan untuk memulai sebenarnya, untuk memperbaiki, tapi kadang-kadang memang respon dari saudaranya itu tidak selalu baik. Iya. Gitu. Iya. Pertama, jika ada dua orang yang sedang berseteru gitu, dan kita mengetahui perseteruan itu, maka kita punya kewajiban untuk mendamaikannya. Oke. Maka circle-nya tadi harus cari jalan gimana ini agar bisa berdamai. Tentu dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuan. Nah, yang kedua adalah hadirkan pilihan-pilihan untuk kemudian menjadi pertimbangan gitu, bahwa masih ada kok rasa maaf atau ada rasa kebaikan yang bisa dihadirkan. Maka begini, kadang kalau kita lagi benci sama orang tuh, ya, lagi kesel sama orang, ingat kebaikannya gitu. Iya, betul. Dia berbuat buruk sama kita dan kita sangat ingat dengan keburukannya. Tapi coba bayangkan lagi deh kebaikan-kebaikan. Pasti ada. Maka yang namanya kerabat ya, adik kakak misalnya, berantem gitu, jangan sampai mendiamkan satu sama lain. Ingat-ingat masa-masa kecil ketika dia bermain bersama. Ingat masa-masa kecil ketika orang tuanya menyuapi bersama gitu. Tinggal di rumah yang sama, di kampung yang sama. Jangan sampai ketika dia tumbuh dewasa, karena satu perkara yang mungkin membuat mereka jadi bertengkar, itu menghilangkan semua kenangan manis selama mereka kecil bersama gitu. Maka disayangkan sekali, mohon maaf ya, fenomena ketika ada orang tua telah wafat, tapi adik kakak kemudian berantem gara-gara warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, terutama bagi orang tua yang kembali kepada Allah. Jadi jangan sampailah urusan-urusan yang sifatnya dunia ini kemudian membuat kita jadi berseteru. Satu, kita temannya mendamaikan. Kalau bisa saling memberikan input positif ya. Iya, termasuk saudaramu kan itu di antara berbohong yang boleh adalah berbohong untuk mendamaikan dua orang yang saling berseteru kan. Iya. Jadi kita bisa bilang ke si A, kamu ada salam dari si B gitu. Ingat gak zaman dulu gitu. Nah, bilang ke si B. Masa-masa indah. Jadi itu didamaikan, kemudian kasih pilihan tentang kebaikan di balik keburukannya. Nah, baru kemudian nanti yang ketiga ya ingatkan dia tentang kematian. Jadi kematian itu adalah nasihat yang bisa menenangkan kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Ego kita di antara masing-masing inilah yang kemudian membatasi kebaikan itu hadir. Maka perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan agar engkau bisa merendahkan egomu dan engkau pun juga bisa menemukan kebaikan di dalam. Masya Allah. Dan yang terakhir jangan lupa doain ya. Ya, itu. Allah yang bolak-balikin hati kok, insya Allah bisa ya. Damai dan rukun lagi begitu. Iya, Amin. betul. Masya Allah. Ahilman, menarik sekali, tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.